Ada orang yang membunuh kita, tiba-tiba dia jatuh pula pisaunya, kita ambil pisaunya, kita ngapain ke orang? Tapi Nabi memaafin. Karena dimaafin, dia bahagia, dia pulang ke kampungnya dan dia cerita, aku baru saja berjumpa dengan orang yang paling pemaaf. Dan tidak lama setelah itu berbondong-bondong orang dari kampung itu datang menjumpai sang pemaaf. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun hidayah, masuk Islam untuk sekian banyak orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mukawwinil laila 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafal mujtabal muhtar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ishtaghalu bil khairati bi kulli layli wan nahar, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tokoh kesepuhan teristimewa, Ibu Ketua Majelis Taklim Fathul Ummah Bunda Ali yang kami muliakan, Ketua DKM Fathul Ummah Bapak Haji Yudi yang kami muliakan, dan seluruh Bapak Ibu yang disayang Allah yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat sebagai orang yang lebih muda kepada yang lebih dituakan. Disebutkan tadi saya datang paling awal, kenapa? Karena di masjid ini saya merasa paling muda. Boleh saya merasa paling muda? Istri saya jelita, jelang 50 tahun. Sedangkan di sini banyak yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Betul? Tapi meski begitu, lihat semangatnya, saya tidak melihat Bapak Ibu di sini di atas 50. Nampaknya sekitarnya 17 lebih. Boleh acungkan tangan di antara Bapak Ibu yang hari ini dalam rangka peringatan Maulid merasa bahagia bukti cinta kepada Nabi, yang merasa bahagia. Alhamdulillah. Boleh lebih tinggi lagi yang merasa bahagia. Tempelkan di pundak sebelah kanannya. Tempelkan sambil ditepuk-tepuk, ikuti kata-kata Ali. Saudaraku, hari ini aku bahagia. Tangan kirinya, saudaraku. Kalau bahagia, mana senyumnya? Hari ini begitu istimewa karena kita akan sedikit berdiskusi tentang menata langkah agar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga.
Perkenalkan, saya Usman, kakak Umar, ade Ali. Jadi Umar, Usman, Ali. Pasti nanyakan Abu Bakarnya mana? Qadarullah yang lahir perempuan, sehingga tidak mungkin dipanggil Teh Abu. Maka diambillah nama putri Abu Bakar. Siapa? Aisyah. Aisyah itu nama masyhur di Mekah Madinah. Tapi Nabi, baginda Nabi yang mulia, pernah juga memanggil Aisyah dengan murahham, dipotong ujungnya. Kadang manggilnya ya Aisyah, kadang manggilnya ya Aish. Dan Aish itu masuk ke Indonesia jadi Elis. Itu dari Aisyah. Di Arabnya Sayyidati. Tapi masuk ke Mesir jadi Siti. Dan masuk ke Bandung tetap Siti. Ada yang di sini namanya Bu Siti. Bahasa Arabnya Sayyidati, artinya tuanku, guruku, junjunganku. Biasanya ibu-ibu kalau memanggil Siti Aisyah, merasa Siti Aisyah orang mana? Orang Arab. Harusnya Sayyidati Aisyah. Ibu-ibu memanggil Siti Khadijah, memang rasa-rasanya Siti Khadijah orang mana? Orang Arab. Maka sebaiknya panggilnya Sayyidati Khadijah. Tapi ada nggak tetangga kita yang sama namanya dengan istri Nabi itu? Ada. Panggilnya siapa? Ibu Siti Khadijah. Kok Siti? Karena orang Sunda, orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab, Sayyidah. Supaya tidak salah tempat. Karena kalau ibu nanti ke Madinah, ke Mekah, ngobrol sama orang Arab, manggilnya Siti Aisyah. Orang Arab nggak ngerti apa itu Siti. Ngertinya apa? Sayyidah. Hai, siapa di antara bapak ibu yang mau bersama Rasulullah di syurga? Baru menyebut Rasulullah saja, kita sudah getarannya beda. Bila di dunia aja hati kita gemetar saat membayangkan wajah Rasulullah. Lalu bagaimana nanti di surga bersama-sama beliau yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita rindukan. Abi yakin Bapak Ibu hadir di sini bukan karena menghormati panitia semata, tapi wujud cinta kepada baginda yang mulia. Betul? Karena kalau panitia mengundang acaranya mungkin gak serak hati, belum tentu kita hadir. Tapi karena acaranya tentang orang yang kita puja, manusia yang Allah sayangi, maka kita hadir dengan penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi tanya, menurut Bapak Ibu, Nabi orangnya penyayang atau pemarah? Sedangkan Ibu penyayang atau pemarah? Nabi orangnya pemarah atau pendendam? Sedangkan di antara kita rata-rata pemaaf atau pendendam? Nabi orangnya galak atau santun? Ada kali orang sekitar kita yang dikit-dikit galak, dikit-dikit bentak, dikit-dikit teriak. Ada? Padahal ingin bersama Nabi di mana? Kira-kira frekuensinya sudah sama belum? Tangan kanannya tempelkan di pundak sebelah kanan. Saudaraku,
Nabi pemaaf, bukan pendendam. Nabi penyayang, bukan pemarah. Makanya jadi penyayang ya. Tangan kirinya. Sahabatku, kira-kira kalau aku masih pemarah, pantas nggak ya aku bersama Nabi di surga? Ya Allah. Daksur mau bunuh Nabi, Pak. Nabi lagi istirahat bersama para sahabat di sebuah tempat yang terik. Nabi memilih sebuah pohon rindang, istirahat di sana. Lalu pedang beliau digantungkan di pohon. Semua sahabat sedang terlelap istirahat. Tiba-tiba datang orang tak dikenal, dan lama-kelamaan dalam tarikh dikenal namanya Daksur, orang yang belum mengenal Allah. Tapi dia merasa tersaingi karena hadirnya Muhammad begitu viral, populer, dan banyak pengikut barunya. Dia merasa tersaingi. Ketika dia datang ke lokasi, dia ambil pedang dan dihunuskan pedang di depan leher baginda Nabi. Ma manaka anni ya Muhammad, kata siapa? Daksur. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedangku ini Muhammad? Nabi langsung mengucap Allah. Mendengar lafaz Allah yang diucapkan baginda Nabi, Daksur bergetar tangannya dan terjatuh pedangnya. Lalu Nabi ambil itu pedang, dan sekarang balik Nabi yang menghunuskan pedang ke Daksur. Wahai Daksur, siapa yang bisa menahan pedangku ini? Muhammad, aku tahu kau pemaaf Muhammad. Tapi bagi dia mau bunuh, ketika mau dibunuh, aku tahu kau pemaaf wahai Muhammad. Kira-kira Nabi maafkan ke orang itu? 2 detik sebelumnya, hampir saja nyawa Nabi hilang gara-gara sang calon pembunuh. Tapi setelah itu Nabi langsung maafkan seketika. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Andai di posisi kita, Pak, ada orang yang membunuh kita, tiba-tiba dia jatuh pula pisaunya, kita ambil pisaunya, kita ngapain ke orang? Tapi Nabi memaafin. Karena dimaafin, dia bahagia, dia pulang ke kampungnya, dan dia cerita, aku baru saja berjumpa dengan orang yang paling pemaaf. Dan tidak lama setelah itu berbondong-bondong orang dari kampung itu datang menjumpai sang pemaaf. Dialah baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun hidayah, masuk Islam untuk sekian banyak orang. Alhamdulillah. Bu, pernah gak anak ibu di rumah pecahin gelas? Pernah gak suami pecahin piring? Ada masalah apa nih, Bu? Bu, waktu anak tidak sengaja pecahin gelas, ibu berteriak keras gak, anak? Serius? Brek, gelas pecah. Adek, itu gelas mahal. Gak gitu kan? Alhamdulillah. Itu gelas bagus, kok ada pecahin? Anak kita gemeter karena orang tuanya marah. Namanya anak gak tahu apa-apa. Dia belum tahu kalau jatuh bakal pecah. Tiba-tiba orang tuanya marah, bentak-bentak. Bu, sekali kita membentak, seumur hidup anak akan selalu ingat keadaan. Bisa begitu ya Abi? Bisa, dan itu Abi alami sendiri. Bukan orang tua Abi sendiri,
tapi kakek yang jauh. Waktu Abi mau ngambil ketika waktu SD kelas 1, masih ingat sampai sekarang. Abi mau ngambil ikan di rumah nenek. Datang beliau itu adiknya nenek. Hei, jangan ambil. Rasa dibentak. Sampai sekarang Abi masih ingat, dia jadi makan. Padahal itu hak kita karena dari nenek kandung Abi. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak memaafkan, tapi sungguh kita sulit melupakan. Maka pelajaran bagi kita, jangan pernah bentak anak. Kalaupun dia salah, tahan dulu, tarik nafas, lalu sadar diri, hitung berapa harga gelas dan berapa harga masa depan anak kita. Gelas berapa harganya, Bu? 27.000. Ibu sampai tahu 27.000 sedetil itu, Bu. 27.000, bagus, Bu. Berarti datanya kali. Gelas hanya 27.000, tapi hati anak, masa depan anak, doa anak setelah nanti kita meninggal itu tak ternilai harganya. Suami nggak sengaja jatuh piringnya, lalu ibu teriak, "Papa, kenapa sampai jatuhin piring?" Kira-kira apa yang dijawab si papa? Kan yang belinya papa. Kenapa mama yang nanggung? Kalaupun pecah tinggal beli lagi. Tapi ketika ibu kelapasan marah, sampai kapanpun suami ingat bahwa istrinya pernah membentak. Semoga kalaupun pernah terjadi, jangan pernah kita ulangi. Siap, tangan kanannya, tempelkan lagi. Sahabatku, aku mau berhenti dari sifat pemarah. Anda saksinya, sah. Salaman kanan kirinya, salaman kanan kiri, salaman. Bapak Ibu sudah janji gak akan marah yang gak jelas. Kita masuk ke kisah Thauban radhiyallahu anhu. Siapa Bapak Ibu? Thauban radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini dikisahkan cukup panjang, kita ambil ringkasnya. Thauban datang menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya muram, tubuhnya sudah kurus, beda dengan sebelumnya. Maka Nabi bertanya, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, apa yang membuatmu berubah? Kok jadi masam, jadi muram, jadi kurus? Kenapa Thauban? Sedang sakitkah engkau? Thauban menjawab, "Wahai Rasulullah, aku baik-baik saja. Aku tidak sedang sakit. Tapi jika aku tidak melihatmu, aku sangat rindu kepadamu." Ya Allah. Hatta al-qawqa, sampai aku berjumpa baru terbayang rindu. Lalu terbayang tentang kehidupan akhirat. Anda di akhirat nanti, aku tidak bisa melihat lagi engkau wahai Rasulullah, betapa sengsaranya diriku. Allahu Akbar. Aku tahu di akhirat engkau akan diangkat ke surga tertinggi, sedangkan aku ada yang masuk surga mungkin di surga yang biasa. Dan Anda yang tidak masuk surga, berarti aku tidak akan pernah melihatmu lagi untuk selama-lamanya. Itulah yang membuatku sedih, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, siapa yang punya ibu? Rindu sama ibu? Rindu sama ibu? Lama gak jumpa. Ketika ketemu terbayar rindunya. Tapi kalau ditunda lagi, makin kencang rindunya. Itu ke ibu kita, itu ke ayah kita. Bagaimana dengan ke Rasul kita? Thauban rindu, dan di akhirat dia membayangkan ada Rasulullah SAW nanti masuk ke surga tertinggi.
andai dia masuk neraka, selama-lamanya tidak akan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun terharu menunggu beberapa saat, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat surat An-Nisa ayat ke-69. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Lihat terjemahannya ibu-ibu yang disayang Allah. Kita baca sama-sama, kelihatan? Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu siapa? Para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal syahid yang pasti jadi penghuni surga abadi, wassolihin, dan orang-orang soleh. Itulah teman bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Siapa di antara ibu bapak yang mau berteman dengan para nabi? Andai kita hidup di zaman Nabi, benarkah kita akan membela Nabi? Atau jangan-jangan menjadi nauzubillah pencaci Nabi? Tapi kan kita sekarang senang di masjid. Insya Allah andai kita hidup di zaman Nabi, kita dan pecinta Nabi semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau kita salawat untuk Nabi? Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Engkaulah Nabi mentari umat, Engkaulah Nabi rembulan umat, Engkaulah Nabi penuntun umat,
Ya Habib salam salawatullah, kami umatmu yang cinta padamu, kami umatmu yang sayang padamu, kami umatmu yang rindu padamu, siang malam rindu jumpa denganmu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semoga Allah sampaikan salawat dan salam dari kita semua untuk baginda yang mulia. Amin ya rabbal. Bagi mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulullah, kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syahid, syuhada, para solih. Maka yang mau berjumpa dengan mereka dikumpulkan di surga terbaik. Dua syaratnya: taat Allah, taat Rasulullah. Sekarang lihat ke depan. Ini bapak-bapak tersenyum ketika sedang dipotong rambut. Berarti bapak ini datang ke tukang cukur. Bu, suami pernah datang ke tukang cukur. Pas pulang dari tukang cukur, apa yang ibu lihat dari wajah suami? Ganteng. Lipis, beres, tampan. Kenapa? Karena suami ibu nurut sama tukang cukur. Betul? Kata tukang cukur, bapak persilakan duduk. Duduk. Bapak buka pecinya, buka pecinya. Bapak miring kanan, nurut miring kanan. Miring kiri, miring ke kiri, nurut. Dongak ke atas, nunduk. Beres dicukur, gampang. Beres rambutnya, betul? Itu baru nurut sama tukang. Bagaimana kalau bapak nurut sama Allah? Kata Allah, Pak sholat. Pak ngaji. Pak cari nafkah hanya yang halal, jauhi dari yang haram. Beres hidupnya, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah, nggak ada hal yang menjauhkan dia dari surga. Nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau suami datang ke tukang cukur tapi nggak nurut. Pak duduk, nggak mau. Duduk Pak ke kursi bagus, enggak, berdiri aja. Pak miring kiri, enggak ke kanan. Harusnya dia potong yang ini jadi salah. Beres dicukur, apa yang terjadi? Ada bahasa India, coromon katanya. Tahu coromon? Acak-acakan. Baru nggak nurut sama tukang cukur, rambut acak-acakan. Apalagi kalau nggak nurut sama pencipta tukang cukur, sama pencipta langit dan bumi, hidup manusia akan acak-acakan. Siapa yang mau hidupnya beres, yang mau hidupnya tertata, tangan kanannya tempelkan di bunda sebelahnya. Besti, aku mau hidupku tertata. Tangan kirinya, Besti. Makanya apa?
nurut sama Jadi sekarang kita bisa meraba diri masing-masing. Kenapa hidup saya susah? Kenapa hati saya kering? Kenapa jiwa dikerontang? Kenapa sholat tidak nikmat? Karena kita belum sepenuhnya nurut sama Allah. Bu, pernah nggak anak nggak nurut sama ibu? Pernah nggak? Apa rasanya? Gak enak. Kesel nggak? Anak nggak nurut. Anak ibu waktu itu umurnya baru 3 tahun, disuruh ini itu nggak nurut. Sampai umur 5 tahun lumayan agak nurut, betul? Berarti dari usia 3 sampai 5 berapa tahun? Baru menghadapi anak 2 tahun doang tidak nurut, ibu kesel. Pertanyaannya, kita nurut gak sama Allah? Pernahkah kita gak nurut sama Allah? Berapa tahun? Kira-kira Allah lihat kita gak nurut kayak apa? Ibu sholat malam. Ibu duha. Ibu di mana-mana. Ibu infak. COD lagi. Bukan tak boleh, tapi mana infaknya? Mana untuk akhiratnya? Kira-kira Allah lihat kita sekian puluh tahun gak nurut-nurut. Apa rasanya kita di hadapan Allah? Untungnya Allah Ar-Rahman. Tadi dibaca surat Ar-Rahman. Maha pengasih, Ar-Rahim, Maha penyayang. Abi tadi senang lihat bunda-bunda di sini, masya Allah, kompak baca surat Ar-Rahman, kompak baca sholawat. Semoga nanti di surga ibu-ibu yang di depan juga bisa melantunkan surat Ar-Rahman itu. Karena nanti amalan kita yang akan diulang di surga itu, satu zikir, yang kedua tilawatul Quran. Zikir itu bakal terus. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena indahnya surga tak terbayang dari hari ini. Semuanya kejutan. Subhanallahumma. Dan tilawatul Quran, kita akan ngaji Quran nanti di sana. Maka yang banyak hafalannya berbahagialah. Pertahankan, jangan sampai lupa. Abi tadi dengar dari Pak Doni, katanya di sini malah ada wisuda hafalan 30 juz. Juz 50. Alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak remaja mungkin tidak seberapa, tapi kalau untuk orang-orang tua kita hafal juz 30 dengan baik, lancar, apalagi pakai logam dan jiharkan misalnya, subhanallah. Ibu masih ingat logam jiharkan tadi? Mau dibaca nanti di surga? Ibu-ibu yang belum nanti bisa belajar, karena Pak Haji Yuli sudah menyiapkan bisa belajar di sini free, asal kita makin cinta Quran. Siap makin cinta Quran, agar kita bisa bersama Rasulullah di surga. Nurut sama tukang cukur saja rambut beres, apalagi nurut sama Allah, hidup kita beres, insya Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah itu sangatlah banyak. Dari mana kita memulainya? Nah, dari mana kita memulainya? Satu hadis lagi. Dari siapa Bapak Ibu? Sayyiduna Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Menurut Bapak Ibu, Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Tahu dari mana beliau laki-laki? Bin, betul. Kalau perempuan pasti binti. Misalnya Fatimah binti Rasulullah. Ini mah bin, berarti dia laki-laki. Maimunah, laki-laki perempuan. Maisaroh, laki-laki perempuan. Maisaroh, laki-laki perempuan. Rata-rata di Bandung, di Cianjur, di
dipanggilnya Cemai. Maisaro kan? Padahal di Arab Maisaro itu laki-laki Pak. Beliau itu yang menemani baginda Nabi waktu mendagangkan produk-produk Sayyidah Khadijah ketika berangkat kemana? Syam. Maisaro yang menemani laki-laki. Hamzah laki-laki perempuan. Laki-laki Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hanzalah laki-laki perempuan. Laki-laki Hanzalah bin Amir. Nanti ada ibu di Uhud kan ada papan tuh. Ketika kita ziarah ke syuhada Uhud ada 70 manusia terbaik yang meninggal di saat perang Uhud. Ada salah satunya Hanzalah bin Amr. Ujungnya bukan berarti perempuan. Hanzalah itu laki. Beliau yang mendapat julukan Wasidul Malaikah. Sudah tahu ceritanya? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, Hanzalah hari itu baru pengantin. Biasanya kalau pengantin baru, Pak, pengantin baru lebih senang di luar atau lebih sering di kamar? Pengalaman kan? Hari yang sama, Hanzalah bin Amr itu lagi di kamar bersama istri yang belum lama dinikahi. Alhamdulillah. Tiba-tiba sedang di atas tempat tidurnya mendengar suara dari luar. Mudahnya suaranya menggelegar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad, mari kita berjihad. Rasulullah ngajak kita berjihad. Hari itulah awal perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Dan Hanzalah tanpa pikir panjang langsung loncat dari tempat tidurnya, ganti baju, bawa pedang, bawa tombak, naik kuda, berangkat ke mana? Uhud. Terjadilah perang di sana dan qadarullah Hanzalah ditakdirkan syahid, meninggal setelah membunuh banyak orang-orang yang menjadi musuh Allah. Maka Hanzalah selepas selesai perang Uhud dicari oleh para sahabat yang masih hidup. Oh, ini ketemu Sayyidina Hamzah, oh ini ketemu Abu Sa'id bin Umayyah, oh ini ketemu, dan seterusnya. Pas ketemu Hanzalah, sahabat agak bingung karena jenazahnya berbeda. Yang lain kering, paling hanya ada darah. Ini basah kuyup. Ya Rasulullah, Hanzalah basah kuyup. Apa kata Nabi? Hanzalah basah kuyup bukan karena keringat, tapi karena dimandikan malaikat. Makanya lihat dalam papan itu ada kalimat wasilul malaikah, sahabat yang dimandikan malaikat. Kira-kira ibu tahu apa alasannya dimandikan malaikat? Tadi berangkat ke medan jihad dalam keadaan belum mandi junub. Yang mandikan makhluk suci malaikatnya Allah. Takbir. Ibu mau dimandikan malaikat? Mau? Bapak mau dimandikan malaikat, Pak? Mulia tuh dimandikan malaikat. Wasilul malaikah. Pertanda beliau saking cintanya ke Nabi diajak jihad, meskipun maaf belum mandi junub, lupa langsung berangkat. Abi tanya, di desa kita, di kampung kita, di wilayah kita, kalau misalnya kata Pak RW, ayo kita borong, beres-beres, bersih-bersih, dalam keadaan ibu bapak sedang pengantin baru, kira-kira jawabnya apa? Tanggung nih, tanggung. Bentar lagi deh, bentar lagi. Hanzalah enggak langsung loncat. Saking cintanya kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apa katanya? Kuntu abitu. Aku pernah bermalam ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'i wa hajatihi.
lalu aku bawakan air wudhunya dan air untuk keperluan baginda Rasul yang mulia. Jadi beliau memudahkan Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi, menyiapkan air untuk keperluan Nabi. Andai itu terjadi ke kita, misalnya nih Bu, ada teman kita yang tiba-tiba bawain minum buat kita, bawain makanan buat kita, kira-kira hati kita senang gak gitu? Hal yang sama terjadi. Beliau membawakan banyak kebutuhan Nabi, maka Nabi bersabda, apa kata Nabi? Sal. Apa itu sal? Mintalah sesuatu dari itu. Ya Allah. Nabi terkesan dengan pelayanan Rabi'ah bin Ka'ab. Begitu baiknya sahabatku, sal, mintalah sesuatu dari itu. Pertanyaannya, andai ini terjadi ke kita, Nabi yang pasti dikabul doanya oleh Allah, mintalah wahai ibu, kira-kira ibu minta apa ke Nabi? Satu, lunas hutang, terus apa lagi? Nambah rumah lagi, terus minta apa lagi? Beli mobil baru lagi. Tapi beliau tidak minta yang seperti itu. Beliau mintanya apa? Ini jawaban beliau. Maka aku berkata, kata siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, aku hanya minta murafaqataka fil jannah, agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Sampai secinta itu kepada Nabi. Padahal boleh jadi kan kalau minta apa, karena dia orang biasa, bukan orang kaya raya. Misalnya minta harta yang banyak pasti dikabul, tapi enggak perlu bagi beliau. Beliau pengennya murafaqataka fil jannah, menjadi teman dekatmu di surga. Bukankah ini permintaan yang sama dengan kita? Mau jadi teman dekat Nabi di surga? Baik, lanjutkan. Apa yang bisa kita amalkan dari hadis ini? Nabi kemudian bertanya lagi, Allah ghairu dzalik, adakah permintaan yang lainnya? Ya Allah, itu Nabi ya, sampai seperhatian itu ke sahabatnya. Ada permintaan yang lainnya? Nah, kalau kita misalnya tadi sudah minta, ya Rasul pengen jadi teman dekatmu di surga, ada yang lainnya, so minta apa lagi? Minta apa lagi, Bu? Tanah yang di sebelah sana ya Rasul, rumah yang itu ya Rasul. Lihat dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, apa katanya? Ha huwa dzaka. Tidak ya Rasulullah, aku hanya minta itu saja. Hanya minta jadi teman dekatmu di surga. Ya Allah, betapa mulianya seorang sahabat, saking besar cintanya kepada Nabi, tidak minta yang lain, mintanya hanya satu, murafaqataka fil jannah, jadi teman dekat Nabi di mana? Nah, ini amalan kita yang diperintahkan baginda Nabi kepada beliau. Apa kata Nabi? Nah, fa'inni ala nafsika bikan roti sujud. Ini terjemahnya. Bantulah aku, kata Nabi, untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Banyak ulama menafsirkan bahwa memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Berarti kita pun bisa sebetulnya. Kira-kira kita bisa nggak? Bisa. Insya Allah yakin kita bisa menjadi murafaqah, menjadi teman dekat Nabi di surga. Syaratnya ini aja, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Bu, sehari kita sholat berapa kali? Kalau 5, kira-kira itu banyak atau standar? Standar. Kira-kira yang dimaksud banyak di sini, banyak sujud cukup 5? Tidak. Ditambah. Sholat apa lagi? Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Apa lagi? Tahajud. Jangan lewat tahajud. Tapi pernah dengar
ibunya Habib Umar bin Hafiz. Beliau nggak pernah bolos tahajud. Satu malam, karena sudah capek malamnya ada kegiatan lama, terlalu malam tidurnya, sehingga beliau baru bangun ketika azan subuh. Ya Rasulullah, beliau bangun. Dan apa yang terjadi? Beliau bangun dengan nangis. Nangis sehabis-habisnya. Ya Allah, aku lewat tahajud malam ini ya Allah. Engkau bangunkan aku di azan subuh. Aku pengen tahajud ya Allah. Dan kata Habib Umar bin Hafiz, aku baru pertama kali melihat ibuku nangis seharian gara-gara lewat satu tahajud. Ya Allah. Pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang pernah tinggal tahajud? Yang pernah bolos tahajud satu malam aja, siapa ada? Bapak-bapak yang pernah bolos tahajud ada? Banyak. Nangis nggak Pak pas lewat tahajud? Kalau nyesel, insya Allah malam berikutnya pasti tahajud lagi. Tapi kalau santai, cuek, biasa-biasa, kemungkinan ayam. Ini yang dimaksud murafaqah. Di kafaratis sujud harus tambahkan qiyamul lailnya, tambahkan sholat witirnya, sholat hajatnya, sholat taubatnya, sholat tasbihnya, sholat lain-lainnya. Kalau setelah subuh nunggu sampai kurang lebih jam 6 kurang lebih, sholat apa? Syuruk atau isyraq. Lalu lewat dari situ ada siang dikit, sholat apa? Duha. Banyakin sholat, banyakin sujud, insya Allah kita jadi teman dekat Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Tangan kanannya, tempelkan di pundak sebelahnya. Bestiku, mulai malam ini jangan malas qiyamul lail ya. Tangan kirinya, bestiku, justru dirimu yang masih malas. Enggak. Pasti semangat karena kita pengen bersama Rasulullah di mana? Di surga. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya menjadi tambah semangat qiyamul lail karena ada yang selalu mengingatkan. Siapa dia? Inilah bidadari surga, istriku. Kebetulan istri saya wanita solihah, wanita solihah. Di Cianjur jamaah memanggil saya Abi, tapi memanggil istri saya Bunda. Harusnya Abi dengan Umi, tapi ini enggak. Anak saya bungsu ikut juga, Dinda, istri Bunda. Kalau dia nggak solehah pasti maksa, ini Panda. Tapi untung enggak, Abi aja nggak apa-apa. Boleh enggak kita panggil ke depan? Istri saya dulu di Darut Tauhid, alhamdulillah pulang ke Cianjur, sekarang mengembangkan dakwah dan membangun pondok pesantren. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga Allah ridhoi, Allah berkahi pesantren kami. Bu, kira-kira kalau istri seperti ini pantas nggak kalau Abi bawa ke surga? Pak, istri Bapak ingin ikut ke surga, boleh nggak Pak? Ini simpel. Bagi ibu-ibu yang mau ke surga sudah ada rumusnya dari baginda Nabi.
Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatul jannah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Siapa perempuan yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, pasti masuk surga. Saya sudah menyatakan ridho sekarang dan sampai saya meninggal saya ridho ke istri supaya masuk surga. Bapak ridho nggak ke istri? Cuma 2 orang. Bapak ridho nggak ke istri? Simpel sebetulnya ridho istri, Bu. Istri akan jadi ahli surga. Itu janji Nabi, nggak mungkin salah. Tinggal kita dampingi. Pertanyaannya, ibu-ibu pantas nggak diridhoi oleh suami? Ibu-ibu pantas nggak disayang suami? Tangan kanannya, tempelkan. Bu, saya ingin disayang suami. Karena itu saya akan selalu membahagiakan suami. Tangan kirinya, Bu. Suami siapa? Ini kan masalah lagi nih. Kalau membahagiakan suami orang lain ini problem besar. Bahagiakanlah suami ibu masing-masing. Habis suami ibu sudah meninggal dunia, bahagiakan. Bisa bahagiakan almarhum suami dengan doa, sedekah atas nama beliau, umroh atas nama beliau, haji atas nama beliau, itu sama membahagiakan almarhum suami. Semoga ibu bersama suami menjadi penghuni surga abadi. Amin ya Rabbal. Sekarang saya berikan mikrofonnya untuk bidadari surga. Mudah-mudahan benar terjadi dan bukan hanya untuk kita, tapi warga sekitar kita juga semuanya senang ngaji dan tahu cara membersamai pasangan ke surga. Ya, sayang silakan cerita. Tapi cerita. Oh, pakai ini? Lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dicintai Allah, siang hari ini bahagia dan bangga sekali melihat bunda-bunda yang begitu ceria dan bahagia. Kelihatannya dari subuh dandannya. Atau tadi malam gak bisa tidur. Apalagi yang latihan tadi. Semangat 45 dan ternyata disupport sama Bapak DKM. Tambah semangat. Perjuangan luar biasa menjadi seorang bunda. Tidak mudah, berdarah-darah. Benar, Bu? Ada yang single parent, suaminya sudah meninggal duluan. Ada, Masya Allah. Ada yang masih memiliki suami, boleh cuma tangan. Ada yang datang ke majelis ini bersama pasangannya. Ini justru Pak DKM yang harus dapat hadiah. Boleh acungkan tangan yang memiliki pasangan dan datang ke majelis ini bersama pasangannya. Mau lihat wajahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 10 orang ternyata. Bapak-bapaknya ditinggal di rumah, sibuk. Alhamdulillah, yang khusus spesial membawa pasangannya boleh foto bersama. Yang lainnya bagaimana? Bundaku yang baik, alhamdulillah
kami diberikan amanah sama Allah, Yayasan Baitun Nasri Al-Muyassar. Apa Bunda? Saran aja. Bait artinya rumah, An-Nasr artinya yang ditolong, Al-Muyassar artinya yang dimudahkan sama Allah. Rumah yang ditolong Allah, yang dimudahkan sama Allah, ini ternyata sebuah keajaiban. Masih ingat 3 tahun yang lalu gempa Cianjur? Ini yang mengguncang iman seseorang. Banyak di antara kami yang hampir-hampir diberikan sembako sama yang non-muslim. Murtad itu di Cianjur ada beberapa. Tapi insya Allah dengan kekuatan kebersamaan kita bergandengan tangan untuk bisa menjadi penyemangat bagi saudara-saudara lain. Bunda, di antara kita ada yang sudah kenal, ada yang belum. Baitun Nasri Al-Muyassar ada di mana? Di Talaga, Cugenang, Cianjur. Ada yang pernah di Cugenang? Bunda Alit bersama suami tercinta. Beliau dengan semangat 45 rajin ke Cianjur, ternyata beliau orang Cianjur. Masya Allah kami pertemukan beliau di program Pola Pertolongan Allah di Garut. Kami belajar, kami benar-benar sesi mendengar. Di sana semua peserta belajar untuk lebih tawadhu. Apalah arti kami di depan ini, Bunda? Bukan lebih baik, tapi kami sedang berjuang untuk didoakan lebih baik. Bun, inginnya sih kami tidak seperti ini. Tapi Allah takdirkan semenjak gadis di Darut Tauhid Bandung menemani bunda-bunda yang sudah usia lansia, namanya PMK, Pesantren Muslimah Keemasan, atau disebut dengan Ponpes Golden Age. Apa Bu? Gaya. Ulangi, pesantren apa? Golden Age, masa keemasan. Ini adalah sebuah program di mana kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghantarkan bunda-bunda yang belum bisa ngaji, yang sebelumnya sibuk, yang sebelumnya menjadi direktur, menjadi manajer, bahkan menjadi karyawan hampir setengah abadnya kehidupan beliau, ternyata baru pensiun bisa mengaji. Masya Allah. Ini adalah sebuah anugerah hidayah di mana kami ingin memperkenalkan Yabna, bahkan ada yang belum kenal tadinya letup, siapa sih yang di depan ini? Maaf ya, aku belum kenal. Ini panggilan saya Abi dulu. Abi ingin lebih dekat panggilannya, tidak Pak Ustadz, tidak Pak Kiai, tidak serasa jauh gitu kalau panggilan. Tapi kalau Abi, sayang aja, Abi. Semua jemaah Abi. Kenapa sih kepanggilannya nggak Umi? Umi itu Bunda Alit kedah lungguh timpuh andalemi. Kedah lungguh timpuh andalemi, Umi Yabna. Ada sebagian dari luar kota Madinah, Umi gak apa-apa biar lungguh timpuh andalemi, jadi banyak perubahan. Tapi serasa malu karena ngambek
Tapi ternyata panggilan bunda itu singkatan. Ibu-ibu muda yang ceria dan bahagia. Ibu-ibu apa? Ibu-ibu muda yang ceria dan bahagia. Ternyata mendampingi peserta baik training manajemen golbu, training spiritual leadership camp, training yang kami luncurkan untuk menemani jamaah, ternyata bukan jamaah biasa. Jamaah yang benar-benar Allah titipkan, jamaah hebat, dahsyat, luar biasa. Latar belakang pendidikannya ada yang S1, S2, S3, profesor. Dari Bandung saja, profesor. Abi, boleh nggak aku curhat? Beliau mah enak, bilangnya apa? Menghubungi bunda aja. Kenapa? Karena ibu-ibu. Abinya selalu begitu. Bunda, jangan curhat ke saya. Curhatlah sama Allah. Sepertiga malam disiapkan waktu untuk ibu-ibu semuanya. Berbasah-basah, air mata keluar, semuanya hamparan sajadah. Ya Allah, suami saya, ya Allah, titip suami saya. Ya Rabbi, titip anak mantu dan cucu kami. Jadikan mereka keturunan yang benar-benar Engkau ridhoi, ya Allah. Sepertiga malam ini saatnya kita bertaubat. 2 rakaat salat taubat, 2 rakaat salat hajat, 2 rakaat salat tahajud, tambah lagi 2 rakaat salat sunnah lainnya. Lakukan dengan penuh khusyuk. Apa artinya karir dunia sementara? Kita sama-sama untuk bersahaja. Gempa Cianjur di luar sana pada takut datang, kita laga juga. Semuanya bilang, Alim mah siya, Alim kasih Cianjur. Hanya Bunda Alif yang memiliki jiwa mental dahsyat, mujahidah sejati. Dan beliau ternyata yang ditengok di Cianjur bukan orang normal. Beliau datang dengan bahagia dan penuh cinta mendatangi ODJ. Masya Allah, kami belajar. Beliau dengan tawadhunya datang seperti ini, duduk cantik dan manis dengan ayahnya, mendengarkan materi-materi dari Abi. Ini adalah sebuah kekuatan. Yang duduk di sini bukan orang biasa. Yang duduk di sini inilah guru kami. Yang duduk di sini menghantarkan jiwa-jiwa yang bersih. Kami belajar dari bunda semua. Bukan bunda biasa, tapi menjadi mujahidah sejati. Bunda-bunda yang hadir ke sini bukan orang biasa, tapi Allah pilih. Allah yang menentukan hati bunda-bunda semua bisa langkahnya dengan penuh semangat. Mujahidah sejati tanpa mengeluh, tanpa menyerah, tanpa menjadi beban, pantang berkhianat, dan juga selalu hatinya bersih. Bunda yang baik, saatnya kita saling mengingatkan karena Allah, cinta karena Allah. Bunda sama Abi memperkenalkan perjalanan Yamna ini. Tayangan Abi ada? Yamna dulu. Katanya Abi mau tawadu. Tapi Bunda suka gemes sama Abi. Abi, kita sama-sama berjuang di sini. Masyarakat yang mau mengingatkan, bukan viral di dunia,
tapi kita berusaha untuk viral di akhirat nanti dengan belajar berwakaf bersama di IAMNA. Ini adalah sebuah perjalanan kami tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan Arab Saudi, tanpa bantuan warna-warni politik. Bismillah, kami belajar memulai dari hal yang kecil yang tadinya takut dan segan bahkan ngeri mendengar cugenang, tapi kami berusaha untuk merubah image bahwa ini wisata religi Agrojamur. Ibu camat ada, Masya Allah, di belakang saya langsung nge-shoot. Ibu camat wanita bahagia dan bangga karena mujahidahnya real di lapangan, tak lagi teori tapi langsung turun kasusukan. Ini perjalanan IAMNA diawali dari kami sebelum orang lain, konsep kami dulu yang harus berwakaf. Apa yang kami punyai, belajar untuk berwakaf. Alhamdulillah semuanya dari nol. Dan ini sebuah inspirasi. Antar muslim itu tidak ada iri dengki, tapi jiwa-jiwa yang bersih semuanya menjadi motivasi. Kekuatan kami adalah kebersamaan inilah. Desember 2025 alhamdulillah sudah terbangun Masjid IAMNA Yayasan Baitun Nasri Al Muyassar tanpa arsitek. Inilah arsiteknya dan inilah tukang meser keramiknya. Dan tadi ketemu dengan Bapak arsitek asli, Bapak sekretaris DKM di sini, Masya Allah, ternyata beliau juga di Cianjur dulu. Bapak sekretaris ini tawaduknya luar biasa. Beliau pelayan umat. Kami kadiri enjing pisan ibu acan di bedang-bedang acan dan saya pakai acan. Saking semangatnya ingin menguji seperti apa ini fokusnya, dan ternyata Allah takdirkan ini fokus sebelah sini tidak begitu jelas dan di sini hebat luar biasa walaupun terang benderang. Awalnya tidak mau pakai fokus, tapi ternyata Allah izinkan walaupun sebelah. Ibu-ibu hente cangkelnya, iya hente, Wios, ibu bahagia, berikan senyuman yang terbaik. Hadap kanan gerak, mana hadap kanan bu? Hadap kanan cubit, hadap kanan mana hadap kanan? Hadap kanan. So, 1, 2, 3 hadap kanan saya. Bapak-bapak Umi ada dua barisan. Dua barisan Pak. Kita bikin Pak. Trainingnya harus kenapa? Nanti ada ujiannya nih. Boleh Pak. Dua baris. Ini Pak Haji. Boleh Pak. Kita pijit-pijit. Langsung pijit-pijit. Ayo dong. Bikin barisan. Tuh seperti ini. Angkat kedua tangannya. Dibarisin boleh sebelah. Sambung, oke. Angkat kedua tangannya penuh dengan semangat. Hadap kanan ibu, hadap kanan semuanya. Ada yang nge-shoot, siap-siap nge-shoot. 1, 2, 3, simpan di bahu sahabat yang di dekat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina wa
kanan gerak. Balik kanan, balik kanan. Sana. Balik kanan semuanya balik. Balik. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Yang semangat. Ala sayyidina Muhammadin tinqil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Saling berhadapan bersama. Ucapkan terima Ucapkan kasih. terima kasih. Bapak Ibu yang disayang Allah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, ketika diwajibkan sholat, para sahabat Nabi berkata, apa kata mereka? Qudiyatil hawaij, telah terpenuhi segala kebutuhan hidup kami. Masya Allah. Ini prinsip luar biasa, Bu. Waktu dikasih uang sama suami 2 juta, bilang apa? Alhamdulillah. Waktu dikasih 1 miliar, bilang apa? Alhamdulillah. Waktu disuruh sholat, astagfirullah. Para sahabat nggak mikir banyak uang, nggak terlalu penting, seperlunya saja. Tapi ketika diperintah sholat, qudiyatil hawaij, telah terpenuhi segala kebutuhan hidup kami. Masya. Sholat bukanlah beban, tapi sholat adalah jawaban atas kebutuhan jiwa. Coba lihat di sini. Hayya 'alas shalah. Biasanya ibu dengar azan, responnya apa? Tuh, kan di sini mah bagus Pak, alhamdulillah. Tapi di sana, di sebelah sana, entah di mana, hayya 'alas shalah, baru azan. Tadi lohon, ayo terus asar. Padahal kita lihat 5 kali sehari penguasa semesta menghentikan urusan dunia kita. Ia mengundang kita secara spesial, bukan untuk meminta sesuatu dari kita, tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Makanya lihatlah ada orang yang beralasan untuk tidak sholat. Bagi mereka yang sudah ingin berjumpa dengan Rasulullah, jadi teman dekat Rasulullah di syurga. Kakinya gak sempurna, tetap sholat di atas STG, tetap sholat di atas perahu, panas angin tetap sholat. Allahu Akbar. Kakinya tidak seperti kita, tapi tetap sholat. Kakinya hanya sebelah, tetap sholat. Dan sholat yang baik itu nanti akan menumbuhkan akhlak yang baik. Bu, ketika sholat ibu mengucapkan Allahu Akbar, betul? Ibu khusyuk waktu sholat. Jujur, siapa di antara bapak ibu yang sholatnya pernah tidak khusyuk, Sekarang terus terang, yang sering tidak khusyuk, yang jarang khusyuk, tempelkan di pundak kepala teman sebelah kanan, tempelkan. Besti, terus terang saja, sholatku jarang khusyuk.
Tangan kirinya Besti. Kok kita mirip ya? Kenapa tidak khusyuk? Karena nih, Abi menulis buku 3 langkah meraih nikmatnya sholat dengan metode Kahfi. Nah, kapan-kapan boleh kita ketemu lagi untuk khusus menjelaskan metode Kahfi biar nambah nikmat sholatnya. Nah, setidaknya begini Bu, analogi. Ibu lagi masak, sudah punya wudu, dengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, langsung azan, langsung sholat. Kira-kira ketika sholat, ingat sholatnya atau ingat masakannya? Karena ibu nggak pakai jeda sih. Bapak lagi ngitung uang, ayo ala falah, langsung sholat. Ingat sholat atau ingat uang? Pernah dialami Pak? Karena nggak jeda. Nah ini oleh-oleh nanti sepulang dari sini supaya nikmat sholatnya, supaya jadi teman dekat Nabi di surga. Ketika sebelum sholat buat jeda dulu sebentar. Kenapa buat jeda? Karena Nabi pernah mengingatkan, sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah engkau seperti sholat yang koyak, manusia akan berpisah meninggalkan dunia. Jadi gini kira-kira Bu, sebelum sholat ibu berdiri, sebelum takbir ibu bicara dulu sama Allah. Ya Allah, izinkan hamba menghadapmu. Jangan tolak kedatangan hamba ya Allah. Terimalah sholat hamba ya Allah. Meskipun hamba masih kotor, terimalah wahai Allah yang maha suci. Sehingga ketika Allah Akbar, insya Allah terbantu khusyuk. Syukur-syukur sampai selesai. Kalaupun sampai 2 rakaat, sudah alhamdulillah. Kan ada yang sholat dari awal sampai akhir melayang, baru ingat ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi sholat ya. Baru ingat ke Allah pas salam terakhir. Ada lagi yang sholatnya Bu, dulu yang namanya tekok penanam air. Biasanya kalau matang airnya bunyinya apa? Lagi tahiyat, nih langsung dia lari ke dapur, langsung diangkat tekonya. Lupa belum salam. Assalamualaikum. Sambil pegang teko. Ini sholat macam apa? Ibu pernah sholat seperti ini. Allahu Akbar. Ya Allah, nanti siang ada muludan nih di rumah. Allahu Akbar. Kira-kira ada konsumsinya nggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira kuenya enak atau enggak? Allahu Akbar. Kalau enak mau minta nambah. Allahu Akbar. Kalau nggak enak, ya sayang banget. Pas ibu berdiri, ini rakaat keberapa? Pernah sholat seperti itu? Dan uniknya, pas rakaat kedua yang tadi diperpanjang. Tadi kuenya sudah sampai mana ya kuenya? Ini sholat macam apa? Kalau sholat seperti ini, maaf, rasa-rasanya jauh jadi murafaqah dengan Nabi, jauh dari jadi teman dekat dengan Nabi. Nabi minta sholatnya yang istimewa, Nabi minta sholatnya yang banyak sholatnya, khusus sholatnya, dan seperti Sayyid Ali katakan, harusnya memikirkan diterimanya sholat itu lebih penting daripada memikirkan banyaknya sholat. Sekali lagi, memikirkan diterimanya sholat lebih penting daripada banyaknya sholat. Banyak sholat bagus, tapi ketika sholat banyak itu diterima Allah karena khusyuk, karena ikhlas, itu top banget. Tapi kalau banyak belum bisa, pastikan khusyuknya, pastikan ikhlasnya agar diterima, itu prioritas tinggi. Jangan hanya banyak, tapi hatinya kosong. Jangan hanya sering, tapi jiwanya hampa. Sholat yang baik akan menumbuhkan akhlak yang Bu, kira-kira sikap yang mana yang lebih baik?
Orang yang sholatnya baik kelihatan dari cara dia bersikap. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan ya? Kita lihat. Datang seorang kakek tua, orang miskin. Apa respon pedagang ini? Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Sana. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Datang lagi ke pedagang yang lain. Bikin dong makan, beri aku makanan. Nggak ada diusir. Mungkin dia sholat, tapi akhlaknya masih seperti itu. Dan yang ketiga, datang ke seorang pemuda. Apa yang dilakukan? Silakan Pak, duduk Pak, disuapi. Ya Allah. Dengan nikmat dia menyuapi orang tua yang tidak dia kenali, tapi dengan ikhlas. Kira-kira menurut kita yang lebih baik yang pertama, kedua, yang ketiga? Yang sholatnya bagus, yang ingat ke Allahnya mantap, yang pertama, kedua, yang ketiga. Baik, sekarang mari semuanya luruskan duduknya, tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya, pejamkan matanya. Semuanya berbisiklah kepada Allah. Berbisiklah, ya Allah, ampuni andai kami pernah menahan harta, padahal kami punya. Ya Allah, ampuni andai kami terlalu gigih dan berat untuk memberi, padahal uang ada. Ya Allah, ampuni andai kami seakan ragu atas datangnya rezeki dari-Mu, padahal kami beriman kepada-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni andai masih ada tetangga kami yang belum makan hari ini, sementara kami kenyang dan lupa berbagi. Ampuni kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang rindu bisa berjumpa dengan-Mu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, dalam keadaan Engkau sayang kepada kami. Ya Allah, jadikan kami umat Rasul-Mu yang rindu ingin bertemu Rasul-Mu di jannah-Mu, dalam keadaan Rasul gembira menyambut kehadiran kami di depannya. Ya Allah, andai Kau izinkan kami berjumpa Rasulullah di surga, izinkan kami pun bisa mencium tangannya yang mulia. Izinkan kami bisa menatap wajahnya yang bercahaya menentangkan jiwa. Izinkan Rasulullah senang dan mempersilahkan kami duduk di sampingnya, lalu menyuguhi seteguk air suci dari telaga Kautsar miliknya. Yang satu teguk kami minum, kami tidak akan pernah kehausan lagi untuk selama-lamanya. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli syurga-Mu. Ya Allah, izinkan di surga nanti kami juga bisa berjumpa dengan anak cucu kami, ya Allah. Jangan sisakan satupun, semua anak cucu kami membersamai kami ke surga, ya Allah. Ya Allah, izinkan di surga nanti kami pun bisa memeluk tubuh ayah ibu kami, ya Allah. Bisa memeluk tubuh yang dulu paling berjasa untuk kami, ya Allah. Bisa mencium tangan ayah ibu kami, ya Allah. Izinkan di surga nanti
kami bisa berjumpa dengan guru-guru kami yang mengenalkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan di surga nanti kami bisa berjumpa dengan sesama teman semajelis ilmu, ya Allah. Bapak Ibu, sekarang silahkan peluk satu temannya. Jangan-jangan di kanan kiri kita ini adalah teman sesurga dengan kita nanti. Dipersilakan Peluk satu temannya. Terima kasih. Sampaikan Bisa dipertemukan di majelis ilmu, jadi bestie dunia akhirat. Terima kasih bestiku sudah mengajakku ke majelis ilmu. Kita sahabat tidak hanya di dunia, dipertemukan lagi di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda yang baik, kebahagiaan kami pertemuan ini menjadi pengikat persaudaraan dunia akhirat. Bunda-bunda adalah orang tua kami. Kami berterima kasih banyak support terbesar Abah sama Nin kami yang hadir hari ini. Apa boleh maju ke depan, Mama boleh maju ke depan. Bunda Alif sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Pertemuan berkali-kali membuat kami kuat. Ada support yang luar biasa. Beliau berniat untuk membawa majelis taklimnya ke Yamna. Itu adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan buat kami. Tanda kasih sayang orang tua. Abi, kedua orang tuanya sudah meninggal. Kita doakan di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan. Kuburnya mendapatkan penerangan yang luar biasa. Semakin luas kuburnya, Apa dan mamahnya Abi, beliau belum bisa melihat anaknya seperti ini. Mohon doa dari semuanya. Kami undang Bunda semua di tanggal 29 Agustus. Bagi yang memiliki waktu, dipersilahkan untuk bisa hadir di Yamna, Talaga, Cugenang. Patokannya dari Polres Cianjur langsung menuju ke Nagrak sebelum Koleberes. Setelah Audi Larangan, pemandu yang akurat bukan Google, tapi pemandu yang paling akurat adalah Bunda Alif. Insya Allah beliau ini Bunda kita semua. Kita doakan beliau sehat, beliau diberikan kekuatan keimanan yang luar biasa, istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam kebaikan. Beliau dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini, silaturahim ke sini. Ini adalah sebuah anugerah terindah yang kami merasakan kebahagiaan itu seperti ke orang tua kami sendiri. Terutama Abi paling semangat ketika membuat materi tentang usia senja. Kami membuat pesantren mulia Husnul Khotimah. Mohon doa dari semuanya. Tanggal 29 Agustus nanti
tasyakuran kecil-kecilan karena suami dari Bunda Alif, Ayahanda Fahmi Bapak Haji 12 Agustus milad, dan nanti milad Diyabna Alayabna. Insya Allah Pak Haji nggak dibanjur dan tidak ada acara tiup lilin, tapi malam bina iman dan takwa yang milad, tasyakurannya belajar untuk berbagi dengan sesama. Semua jamaah sama-sama bertaubatan nasuha. Sepertiga malam kami bangunkan jam 2, setengah 3 kita belajar sholat lebih pakai rasa nikmat. Ketika Abi imamnya yang hafalannya ada kaitannya dengan sholat taubat, suratnya surat yang membicarakan tentang dosa, surat yang ada kaitannya dengan neraka, yang ada kaitannya dengan surga. Di sholat taubat ini kita bisa menangis. Selama sholat kita bisa menikmati betapa nikmatnya bersama-sama, rasakan energinya di situ. Taubat, sholat hajat. Setiap orang memiliki keinginan dan hajat yang berbeda-beda. Di antara kita Bunda ada yang ingin keluarganya lebih sakinah mawaddah warahmah, ujiannya dari mantu, ujiannya dari anak dan cucu. Insya Allah dengan sholat hajat lebih khusyuk, ditambah lagi kualitas kebaikannya, ditambah lagi kebaikan itu dengan istiqomahnya. Yuk kita sama-sama PR bersama, pulang dari sini menjadi pribadi lebih baik. Kami atas nama Yabna Yayasan Baitul Nasri Al-Muyassar yang ada di Talaga Cugenang Cianjur mengundang kepada Bunda yang memiliki waktu kapan saja satu mobil dengan keluarga lewat Cianjur, inget nih sama Bunda Ana, sama Abi, naon gitu, kayak Yabna. Emang Yabna naon singkatan anak? Lah pokoknya Yayasan Abi jeung Bunda Ana. Ibu-ibu masuk itu dipelesetkeun. Kami menunggu kehadirannya Sabtu Ahad, weekend itu kajian tafsir dan hadis. Semua dari luar kota sudah ada yang berkunjung dari Tanjung Priuk 1 bis. Itu rutinan setiap 4 bulan sekali. Dari Pasar Minggu alhamdulillah sudah rutinan. Pondok pesantren kami dikunjungi oleh lansia-lansia yang benar-benar mujahidah sejati. Mereka hadir di sana belajar bersama-sama, mengosongkan dan membuka jaket-jaket kebesarannya. Sebelumnya menjadi manajer, sebelumnya menjadi pengawas, sebelumnya menjadi direktur. Tapi kalau sudah kerjanya dengan ketawaduannya, dengan kekhusyuannya, dengan kesungguhannya belajar dan mau berubah, mereka bilang apa? Bunda Abi, kami adalah santri mulia, mulia akhlaknya, mulia sikapnya, mulia amalannya. Insya Allah. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun, panginten ka pengatur acara, hoyong abdi ingin kenang-kenangan sareng ibu-ibu per majelis taklim. Leres Bu? Abdi mah panginten sareng bapak-bapak wae khusus. Ibu-ibu nama panginten khusus ibu-ibu wae. Geus heureus Pak Abi. Margi kantos eta ibu-ibu nu selfie
langsung di WA, dikirim ke Facebook, kayak bahaya eta sareng saha. Hapunten anu kasuhun, kami sedang belajar untuk couple power, kekuatan kebersamaan, berdua kemana-mana, keliling Indonesia, Makassar, Sulawesi, Jambi, Yogyakarta, semua menjadi saudara dunia akhirat. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.